الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الملك السماوات والأرض تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. خلق السماوات والأرض في يومين. اللهم لك الحمد ولك الشكر وإليك يرجع الأمر كله. اللهم فصل وسلم على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dan yang paling penting adalah kita dalam keadaan Islam dan dalam keadaan berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita meninggal dalam keadaan ini maka insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Karena akidah itu adalah yang paling mahal dari yang ada di dunia seluruhnya. Kita mulai keluar dari dunia ini dengan akidah, masuk ke dunia ini dengan akidah, diazankan, dikomatkan, diperkenalkan dengan Allah Jalla fi'ula, dan kita pun keluar dari dunia ini dengan akidah. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi", barang siapa yang akhir kalamnya adalah la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya, akhir yang diucapkan dari dunia ini adalah la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat aqidah, kalimat iman, dakhala al-jannah. Langsung dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala mahabbatik. Ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam keagamamu, dalam kecintaan kepadamu, dan juga dalam ketaatan kepadamu. Dan ini adalah doa yang paling banyak Rasulullah SAW baca dalam hidup beliau. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik wa ala mahabbatik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu tentu yang diharapkan adalah adanya kehadiran majelis seperti ini, namun dikarenakan kita ada urusan, ketika itu saya ada urusan, ada santri yang harus dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, sehingga majelis kita tertunda 1 minggu, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan kali ini. Insyaallah pertemuan kali ini ialah melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Masih kita berbicara tentang kriteria pemimpin rumah tangga menurut Al-Quran dan As-Sunnah bagian ke-8. Di antara sifat pemimpin rumah tangga kita ini adalah seorang rumah tangga. Bapak yang saat ini hadir bersama kita dan seluruh ayah itu adalah pemimpin rumah tangga. Banyak orang yang masuk ke dalam dunia rumah tangga ini tanpa bekal dan tanpa ilmu. Bahkan ketika ada sebuah seremonial nasihat pernikahan, ketika akad nikah itu hanya seremonial saja. Itu si suami juga tidak mengerti apa yang dilantunkan oleh sang ustadz, si istri juga tidak mengerti. Yang penting sah saja. Sehingga ketika lahir anak, memiliki seorang anak, maka berubah statusnya dari status seorang lajang menjadi seorang ayah. Dari status seorang gadis menjadi seorang ibu. Perubahan status itu bukan karena ilmu. Saya ulangi, perubahan status itu bukan karena ilmu, melainkan karena adanya proses sehingga dia memiliki anak. Dan itu bukan karena ilmu. Sehingga ketika seseorang memiliki amanah dari Allah, anak itu kan amanah dari Allah, kemudian tidak dapat mengolah, mendidiknya, dan seterusnya, maka yang akan terjadi adalah sebuah keributan, ketidaktenangan, kemudian yang tadinya diharapkan malah menjadi tidak diharapkan. Semua itu terjadi dikarenakan hilangnya ilmu dalam parenting atau menjadi seorang orang tua itu bagaimana seharusnya. Dan Al-Quran melalui Allah Subhanahu wa taala, As-Sunnah melalui Nabi besar Muhammad alaihi wassalam tidak sederhana
Dan saya mengulangi lagi perkataan ini, tidak sederhana dalam menjelaskan bagaimana seorang pemimpin rumah tangga. Begitu banyak para nabi dikisahkan dengan keluarganya. Banyak sekali. Begitu banyak para orang soleh dikisahkan dalam Al-Quran dengan keluarganya. Oleh karena itu, insya Allah mudah-mudahan kita menambahkan ilmu bagi kita semua yang mudah-mudahan bisa dicontoh. Yang paling penting dari sebuah ilmu adalah contoh. Yang paling penting dari sebuah ilmu adalah amal. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Seorang yang berilmu tapi tidak mengamalkan bagaikan sebuah pohon yang tidak berbuah. Hilang kebaikannya dikarenakan tidak beramal. Karena iman saja tidak cukup. Illal ladina amanu tidak cukup. Wa amilus salihat. Dia harus dilengkapi dengan amilus salihat atau beramal soleh berlandaskan dengan al-iman. Oleh karena itu mudah-mudahan kita nanti setelah ini bisa mendapatkan sedikit tentang pemahaman sehingga kita bisa melakukan dalam seharian kita yang dengan itu mudah-mudahan menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan dengan itu insyaallah anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, salehah, berkah, dijaga Allah, dilindungi Allah, dijadikan hafiz, hafizah, hafal Quran 30 juz. Jadi berbakti kepada kedua orang tuanya dan juga menjadi perlipur lara hati dan juga pandangan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibuku yang dirahmati Allah Jalla fi'ula, alhamdulillah insyaallah kita akan membahas tentang ketauladanan. Kita telah membahas sebelumnya tentang al-qawam. Al-qawam itu apa dan bagaimana? Apa maksudnya, bagaimana dan apa maknanya? Itu telah kita bahas. Dan nanti saya akan coba mereview sedikit tentang al-qawam karena ini sudah 3 pekan yang lalu. Kemudian kasih sayang. Sifat pemimpin rumah tangga itu harus memiliki kasih sayang. Jadi yang pertama adalah qawam, kemudian yang kedua adalah kasih sayang, dan bagaimana kasih sayang Rasulullah SAW terhadap para istrinya pun telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, tapi nanti kita akan coba mengulang kembali. Kemudian yang ketiga adalah tauladan. Pemimpin rumah tangga harus memiliki sifat tauladan, ketauladanan, kebaikan. Dan ini ciri khusus dari agama Islam ini. Agama Islam ini adalah agama keteladanan. Keteladanan dari siapa? Dari orang yang paling tinggi, yaitu pemimpin. Kalau dia seorang guru dalam kelas, maka dia adalah seorang pemimpin bagi murid-muridnya dan dia harus memberikan contoh terbaik bagi murid-muridnya. Kalau dia di rumah menjadi seorang orang tua, maka dia adalah pemimpin dan dia harus memberikan contoh terbaik untuk keluarganya. Kalau dia adalah seorang kakak, maka dia adalah pemimpin bagi adik-adiknya. Dia harus melindungi, mengayomi, menjaga, membantu. Itu adalah seorang pemimpin. Menjadi teladan, menjadi contoh. Kalau dia di kantor menjadi seorang atasan, menjadi seorang direktur, menjadi seorang kepala dan seterusnya, maka dia sebagai pemimpin harus menjadikan tauladan terbaik. Artinya agama ini agama tauladan. Jadi yang tidak beragama, yang tidak beragama dengan baik itu pasti nggak punya ketauladanan. Nggak mungkin punya ketauladanan. Kenapa? Karena agama ini adalah agama ketauladanan. Rasulullah SAW adalah teladan dalam segala urusan. Berumah tangga, berperang, manajemen waktu, manajemen ibadah, manajemen para sahabat, kaderisasi luar biasa, keluar para pemimpin, dan seterusnya. Rasulullah SAW adalah teladan kita. Kemudian apa sifat-sifat teladan? Yang pertama ada beberapa pertanyaan yang akan kita coba uraikan dengan waktu yang sangat singkat ini. Apa sifat-sifat tauladan para nabi dan rasul sebagai kepala rumah tangga? Nabi Rasul itu sebagai kepala rumah tangga. Dari Nabi Adam itu punya istri namanya Hawa. Kemudian Nabi Ibrahim punya istri 2 namanya Sarah dengan Sayyidatuna Sarah dengan Sayyidatuna Hajar. Dan seterusnya. Nabi Musa punya istri, anaknya Nabi Syuaib. Nabi Muhammad punya istri yang juga bukan satu. Bagaimana sifat teladan mereka? Adakah dalam Al-Quran? Adakah dalam hadis? InsyaAllah kita akan coba uraikan. Kemudian yang kedua, bagaimanakah keteladanan Rasulullah SAW secara khusus? Yang itu juga adalah Nabi kita. Kita adalah umat beliau. Bagaimana beliau sebagai kepala rumah tangga dalam kesehariannya yang memberikan tauladan bagi para istri dan keluarga. Pertama, ini kita mereview sedikit dari
perjalanan yang pernah kita ambil pada pertemuan sebelumnya. Al-Qawwam, sifat pemimpin yang pertama adalah Al-Qawwam. Apa itu Qawwam? Qawwam itu artinya pemimpin. Qaim, berdiri tegak, mengambil alih, menjadi penanggung kebutuhannya. Itu adalah Qawwam. Maka Qawwam itu adalah sifat laki-laki yang memang Allah titipkan dan Allah amanahkan kepada seorang laki-laki. Dan perempuan, kita telah bahas pada pertemuan sebelumnya, perempuan itu tidak bisa menjadi qawwam, tidak bisa menjadi pemimpin. Karena Allah tidak bentuk perempuan untuk menjadi pemimpin. Ada banyak kekurangan pada diri perempuan. Yang pertama, ini juga pernah kita bahas, akalnya tidak sempurna. Karena perasaan lebih dominan. Sehingga kalau menghukum, biasanya tidak tega. Tidak tega seorang ibu menghukum anak. Tidak tega seorang ibu menghukum seorang guru menghukum santrinya berlebih. Apalagi melalui hukum-hukum Quran yang jelas. Tidak tega. Kemudian perempuan itu juga ada masa di mana dia tidak bisa untuk kuat beraktivitas, ya, melahirkan dan seterusnya. Kemudian perempuan juga ada waktu di mana dia tidak boleh ibadah. Ini kurang kuat fondasi kerohaniannya. Maka memang perempuan tidak dibentuk menjadi seorang pemimpin. Maka akan hancur rumah tangga yang dominan adalah seorang perempuan atau seorang istri. Maka seorang laki-laki harus punya sifat leadership, kepemimpinan. Apa nanti tugas dari kepemimpinan tersebut? Yaitu dia menentukan arah keluarga. Kita ini mau kemana nih keluarga? Jangan hanya keluarga ini tidak punya jangka pendek, tidak punya jangka panjang. Tidak pernah ngobrol suami dengan istri, pokoknya istriku, suamiku, udah kita begini aja. Tidak di-manage benar, ini nanti anak pertama mau jadi apa, anak kedua mau jadi apa, anak ketiga mau jadi apa, anak keempat mau jadi apa, kapan kita haji, kapan kita umroh, kapan kita sekolahkan anak kita, kapan. Itu tidak punya. Ini masalah. Ini tanggung jawab di seorang pemimpin. Pemimpin itu adalah sebagai seorang supir yang menentukan kemana arahnya, kemana kita akan jalan ini. Itu berada di tanggung jawab seorang suami. Maka dudukkan istrinya, buka lembaran baru, tentukan arah tujuannya, tentukan anak-anaknya mau jadi apa, cita-citanya mau jadi apa. Ini penting, tolong didudukkan, disepakati suami dengan istri. Nanti bahkan sampai kalau perlu Bapak Ibu, sampai harta itu diperjelas. Itu diperjelas. Karena apa? Banyak nanti suami istri meninggal satu, berebut harta gonogini. Contoh, suami meninggal. Kemudian tinggal seorang istri. Contoh nggak punya anak. Ini biasanya ribut. Di mana ributnya? Keluarga laki-laki ingin mengambil harta. Dia merasa ahli waris. Si istri merasa memiliki. Tidak bisa. Ini suami saya. Udah jadi suami saya. Harta saya pegang. Ini masalah dalam keluarga. Ada banyak sekali. Kenapa? Karena tidak pernah duduk satu dengan yang lain. Dan tidak pernah menentukan arah. Itu masalah. Dan kita jangan berpikir, kita ini akan hidup sampai 3 tahun. Almarhum ayah saya itu menulis surat wasiat 2013. Beliau meninggal 2019. Artinya sudah sekitar 6 tahun. Ya, 6 tahun sebelum beliau meninggal, beliau sudah menuliskan surat wasiat. Itu harus diperjelas. Siapa yang kerja, siapa yang tidak kerja, harta bagaimana. Itu ada hukum dalam Islam. Dan itulah perlunya bagaimana kajian parenting ini sangat penting dan tidak bisa dilewatkan bagi seorang muslim. Karena semuanya akan mengalami. Semua yang menikah akan mengalami ini. Bahkan yang tidak menikah pun, kalau dia kaya maka hartanya akan menjadi permainan daripada keluarganya. Jadi seorang pemimpin menentukan arah keluarga ini mau kemana. Bagi yang belum haji, yang belum umroh, dan seterusnya, ya mungkin punya cita-cita untuk ke Mesir, ada apa di Mesir, ya mau melihat keindahan Fir'aun, mau melihat kebesaran Allah, bismillah. Angkat tangan kepada Allah, bermunajat kepada Allah, salat tahajud, tentukan arah, ini tanggung jawab seorang suami. Dan yang kedua, mendidik dan melindungi, ini adalah tanggung jawab seorang suami. Didik seorang istri. Istri itu punya kebutuhan atau hak. Apa itu? Yaitu
Pangan, pakaian, tempat tinggal, perhatian, pendidikan. 5. Ini adalah tugas seorang suami. Jadi ibu kalau belum dapat pangannya minta. Pakaiannya belum dapat minta. Tempat tinggalnya belum dapat minta. Perhatiannya belum dapat minta. Yang sering dilupakan ini nomor pertama yaitu pendidikan. Banyak suami yang enggak mendidik istrinya. Mungkin karena dia minim pengetahuan. Mungkin. Tapi bagi mereka yang cukup ilmu dan cukup pengetahuan, dia harus mendidik istrinya. Apalagi kalau anak bapak ibu ini sudah menikah. Saya ingin meluruskan sedikit. Banyak orang tua yang mengatakan seperti ini. Udahlah Ustadz, biarlah itu kan anak kita udah nikah. Udahlah dia pasangan hidupnya. Begitu biarlah dia selesaikan masalahnya dengan cara dia sendiri. Kita tidak usah ikut campur. Maka saya sampaikan, ini salah. Bapak ibuku yang dirahmati Allah. Orang tua benar terputus nafkahnya. Terputus kewajiban menafkahi sang anak, itu betul. Kalau kita punya anak perempuan, anak kita sudah dinikahi dengan seorang laki-laki, maka kewajiban nafkah seorang ayah kepada seorang anak itu putus. Itu betul. Itu benar. Tapi ingat, perhatian dan kasih sayang serta nasihat tidak putus. Ini yang perlu diketahui. Banyak yang menyangka kalau sudah menikah putus nafkahnya, putus kewajiban menasehatinya, putus kewajiban perhatikannya. Tidak, itu tidak putus. Justru seorang orang tua harus tetap mengontrol dan menilai. Begitulah orang tua kami dalam mendidik anak-anaknya walaupun sudah menikah. Akan dikontrol, akan dilihat. Nanti ada bagaimana Rasulullah SAW ketika terjadi perselisihan antara Ali bin Abi Thalib, menantu beliau, dengan Fatimah binti Rasulullah, dengan anak beliau. Itu ada case. Kemudian nanti Rasulullah SAW itu mencoba untuk masuk di situ. Walaupun nanti dilihat batas mana seorang mertua bisa menyelesaikan permasalahan. Ada batas-batasannya. Tidak dalam setiap permasalahan anak kita yang sudah menikah. Tidak dalam setiap permasalahan anak kita yang sudah menikah, itu wajib untuk dimasuki, tidak. Itu ada batasnya. Itu ada ketentuan dalam Al-Quran. Nah, maka ini kalau Bapak Ibu punya saudara, kerabat, anak, kemudian siapapun, tetangga, yang kiranya sangat membutuhkan tentang kajian ini, silahkan di-share. Agar bisa mereka juga mendapatkan ilmu. Karena insya Allah dengan ilmu ini kita akan saling mengerti satu dengan yang lainnya. Kita bisa mengambil contoh yang terbaik. Yang dengan itu kita akan bisa merubah diri. Dan dengannya akan terjadi sakinah mawaddah warahmah. Yang terjadi perceraian ini kan dikarenakan satu dengan lainnya saling menuntut dan tidak memahami hak satu sama lain. Maka ini adalah al-qawwam, ini sifat seorang pemimpin, memimpin keluarganya dan juga menanggung kebutuhan keluarganya dari pangan, pakaian, tempat tinggal, perhatian dan juga pendidikan. Kemudian ini adalah berkasih sayang, ya. Dan ini juga telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, seorang pemimpin rumah tangga harus berkasih sayang, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fabima rahmatillahi linta lahum." Wahai Muhammad, engkau berkasih sayang. Engkau memiliki sifat kasih sayang, kamu dengan keluargamu, kamu dengan musuhmu, kamu berkasih sayang. Kamu dengan para sahabat, kamu berkasih sayang. Itu dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah yang aku curahkan kepadamu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Wahai Muhammad, andaikan hatimu keras, sikapmu tidak baik, perkataanmu kotor, dan faddu min hawlik, maka orang-orang sekitarmu akan meninggalkanmu. Itu konsep dalam bersosial, Bapak. Konsep dalam berumah tangga. Tolong dicatat. Barang siapa yang berkasih sayang, maka orang akan dekat dengan dia. Dengan perkataannya yang baik, dengan mimiknya yang baik, dengan sopan santun dan akhlaknya yang baik, orang akan dekat dengan dia.
Orang akan menerima dia. Orang akan bisa menerima perkataannya. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, wahai Muhammad, walaupun dirimu secara zahiriyah adalah zahir, jasad Rasul adalah seorang yang sempurna, matanya begitu indah, pipinya begitu indah, badannya begitu indah, cara jalannya sempurna, ganteng luar biasa, tapi engkau tidak berakhlak, hatimu keras, perkataanmu tidak baik, dan kamu bersikap kasar, dan faddu min haulik, maka orang akan kabur dari kamu. Maka pemimpin rumah tangga harus berkasih sayang. Tidak bisa tidak berkasih sayang. Itu konsep yang harus kita pegang betul. Dalam berdakwah, dalam mendidik anak. Anak jangan dipukul. Jangan dipukulin terus. Anak nangis, dipukul lagi. Subhanallah, di depan rumah saya tidak sebut nama dan seterusnya. Di depan rumah saya, di tetangga saya sebelah kiri, anaknya nangis, anak umur 5 tahun. Dimandikan nangis dia. Dipukul, subhanallah, dipukul sampai la ilaha illallah. Anak yang dipukul, yang mendapatkan kekerasan dari orang tuanya. Ini pelajaran penting buat orang tua. Maka anak ini tumbuh besar menjadi anak yang durhaka. Anak ini tumbuh besar menjadi anak yang akan membalas kekejaman orang tua ketika dia kecil dan dia kecil dulu. Itu bahaya. Itu sangat bahaya. Itu sangat bahaya. Maka ada pertanyaan, Ustadz, kenapa anak saya ini Ustadz tidak mau berbakti sama saya Ustadz? Jawabannya di bapaknya sama di ibunya. Jawabannya di orang tuanya. Jawabannya adalah karena orang tua tidak maksimal menjadi seorang orang tua. Seorang ayah tidak maksimal menjadi seorang ayah. Seorang ibu tidak maksimal menjadi seorang ibu. Waktunya memberikan makan, dia leha-leha. Waktunya seorang ayah datang hadir di hadapan seorang anak, memberikan nasihat, mengumpulkan, menceritakan, memberikan kasih sayang, dia tidak berikan itu. Seorang ibu tidak memberikan hak kepada seorang anak untuk berdiskusi, kemudian bertanya, kemudian mengadakan dialog, dan seterusnya. Itu tidak dilakukan sehingga ketidakmaksimalan itu, seorang anak tidak mendapatkan kasih sayang. Anak itu Bapak, bukan hanya seperti, mohon maaf, bukan hanya seperti anak ayam. Anak kita itu bukan anak ayam. Bukan anak kucing, na'udzubillah. Apa maksudnya? Anak itu perlu kasih sayang. Perlu dibelai, perlu dipeluk, perlu didekap, perlu diceritakan, perlu dinasihati. Bukan cuma seorang ayah itu hanya memberikan nafkah, seorang ibu itu hanya memasakkan sebuah masakan. Bukan. Itu sama saja sebagaimana subhanallah ayam membesarkan anaknya. Tidak ada komunikasi. Adakah keluarga seperti ini? Banyak. Banyak. Jangan katakan tidak ada. Banyak sekali orang tua yang membesarkan anak, yang penting saya sudah kasih makan. Ini kan anak orang tua yang ibu-ibu muda ya, yang baru nikah, kemudian yang baru anaknya 1, anaknya 2. Dia malas-malesan dalam mendidik anaknya, dia malas-malesan dalam mengasuh dengan berbagai macam alasan, berbagai macam kesibukan. Apalagi dia punya handphone, sibuk di handphonenya dan seterusnya. Tidak ada waktu untuk anaknya. Besar anaknya, maka anaknya tidak berbakti. Maka jangan salahkan anak. Itu pun ada pada zaman Umar bin Khattab, ketika ada seorang anak, ada seorang orang tua datang kepada Umar bin Khattab. Datang kepada Umar bin Khattab, ditanya, wahai Umar, ini anak saya ini nggak berbakti. Dipanggil anaknya, dipertemukan di dalam satu majelis. Ditanya, nak, kenapa kamu tidak berbakti? Kemudian sang anak pun menjawab, sampaikan, saya dicarikan ibu yang tidak baik, saya tidak pernah dididik, saya tidak pernah diarahkan, saya tidak pernah dinasihati, dan seterusnya. Kemudian Umar mengatakan, wahai sang ayah, engkau telah
durhaka kepada anak ini sebelum dia mendurhakaimu. Jadi wajar ketika anak itu besar nggak berbakti dikarenakan salah dalam pendidikannya. Salah dalam mendidik. Maka nanti ada anak yang seminggu, sebulan keluar rumah nggak balik-balik. Ada. Banyak. Broken home, bukan sedikit. Dan itu rata-rata terjadi di level atas. Dan itu rata-rata terjadi di level atas. Baik kalangan ekonomi atas, sosial atas. Anak pejabat dan seterusnya. Kenapa? Karena itu tadi. Dia mengira bahwa anak itu dikasih mainan, dikasih gadget, dikasih makanan, disekolahkan, selesai. Tidak. Akan masalah anak yang seperti ini. Dan berapa banyak kasih sayang itu timbul dari siapa? Dari anak yang lahir di sebuah perkampungan. Dikarenakan komunikasi satu dengan lainnya terjalin. Maka anak para artis, yang katanya artis itu cantik, yang katanya artis itu ganteng, yang katanya tidak kekurangan ekonomi, rumah tangganya berantakan. Dan hampir rata-rata berantakan rumah tangganya. Mengapa rumah tangga mereka berantakan? Hilang keberkahan dalam rumah tangganya. Hilang keberkahan dalam rumah tangganya dan tidak memiliki ilmu yang cukup. Jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan itu keluarga. Keluarga itu bukan dulu-duluan siapa yang kaya. Keluarga itu bukan dulu-duluan siapa yang hebat. Bukan. Siapa yang sekarang punya mobil. Siapa yang sekarang naik anaknya sekolah di sekolah yang mahal. Itu bukan itu keluarga itu dalam Islam. Keluarga itu adalah sebuah kaderisasi. Bagaimana seorang ayah dan ibu sepakat untuk menelurkan sebuah the next leader. Alhamdulillah, kami termasuk anak yang dididik oleh kedua orang tua kami. Ayah kami adalah seorang mubaligh di Jakarta. Seorang kiai, seorang ustadz. Dan beliau berhasil untuk menelurkan dua di antara lima yang berhasil beliau kelola, beliau didik, beliau arahkan, beliau doakan untuk bisa menjadikan penerus beliau. Itu baru keluarga. Begitulah Islam itu membentuk keluarga. Bukan main dulu-duluan siapa anaknya berada di sini. Bukan itu. Yang nanti pada akhirnya belum menikah, yang nanti pada akhirnya susah punya anak, yang nanti pada akhirnya berantakan keluarganya, yang nanti subhanallah, bukan itu keluarga itu. Jadi nggak ada urusan. Jangan kita minder saat ini anak saya di pesantren. Di mana pesantren Hijaz? Hijaz itu di mana? Hijaz di Jonggol, di kampung. Ya, memang di kampung. Memang di kampung fasilitas masih sangat terbatas. Tapi insya Allah dengan doa Bapak Ibu, dengan usaha kami Dewan Guru, insya Allah dengan doa para pendiri ini, keberkahan dari para pendiri, insya Allah kami akan coba untuk membentuk karakter-karakter daripada. Dan sekolah itu juga bukan main favorit-favoritan, terbesar, termegah, bukan. Dan saya termasuk adalah penggiat pendidikan. Dan saya sudah bersurvei ke berbagai pendidikan. Melihat kualitas, dan saya adalah termasuk dari sekolah yang di pesantren besar. Tapi itulah kita kembali bahwa seorang pemimpin rumah tangga harus memiliki kasih sayang. Agar apa? Ini modal utama. Ini modal utama seorang pemimpin rumah tangga membentuk karakter. Bagi keluarganya itu berkasih sayang. Mengapa harus berkasih sayang? Pemimpin rumah tangga berkasih sayang. Pertama, Quran tidak ridha melihat perempuan sedih. Itu sudah kami bahas. Kisah Maryam, kisah ibunya Fir'aun. Sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, Al-Quran menghapuskan perilaku suami yang semena-mena. Di surat An-Nisa ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuhillu an tarithun nisaa karha, tidak dihalalkan bagi kalian untuk menjadikan perempuan itu ahli waris. Dan kalian paksa, itu juga sudah tidak boleh semena-mena seorang suami. Kemudian yang ketiga, dalam hadis Rasulullah SAW, perempuan itu makhluk perasaan, diciptakan dari tulang yang bengkok. Kalau dikeraskan dengan keras, maka dia akan patah. Kalau didiamkan, dia akan tetap bengkok. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW berkasih sayang dengan istrinya? Pertama, memanggil istrinya dengan panggilan sayang. Panggilan kesayangan. Silakan Bapak Ibu mulai saat ini kembalikan lagi rasa sayang itu.
Seorang istri punya rasa sayang kepada seorang suami, panggil dengan panggilan yang dicintainya. Seorang suami tanya sama seorang istri, ibu atau istriku, kamu mau dipanggil apa? Silahkan. Kemudian bersabar dengan akhlaknya. Seorang suami bersabar dengan akhlak seorang istri. Kadang-kadang melawan, kadang-kadang membantah. Memang di situ cobaannya. Nanti akan ada pembahasan kriteria seorang ibu rumah tangga dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pun panjang lagi. Bagaimana perempuan itu lisannya sangat berbahaya. Itu akan nanti ada pembahasan insya Allah. Kemudian mendengarkan pendapatnya. Rasulullah SAW mendengarkan pendapatnya Ummu Salamah, yaitu istri baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagaimana Rasul berkasih sayang dengan istrinya, mengantar istri keluar rumah, mengajak istri keluar kota, makan dan minum mandi bersama. Itu telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Baik, inilah yang akan kita bahas pada pertemuan malam ini, yaitu sifat pemimpin rumah tangga, yaitu tauladan. Tauladan. Pertama, pernikahan Nabi dan Rasul dengan para istrinya. Pernikahan Nabi dan Rasul dengan para istrinya. Yang pertama, yaitu Ibrahim menikah dengan Sayyidatuna Sarah karena seiman dan seakidah. Zaman Nabi Ibrahim, ketika beliau berdakwah kepada kaumnya, yaitu dengan seorang raja Namrud yang kita kenal, tidak ada yang beriman termasuk bapaknya Nabi Ibrahim tidak beriman. Tidak beriman. Maka akhirnya beliau Nabi Ibrahim menikah dengan Sayyidatuna Sarah dari Syam. Beliau seorang putri yang cantik luar biasa yang nanti dari keturunan Sayyidatuna Sarah ini, beliau keturunan bangsawan, rupa artinya jasadnya itu luar biasa cantik. Nanti keturunannya ini masuk ke Yahudi, ke Israel. Karena turun dari Sayyidatuna Sarah adalah Ya'qub dan Ishak. Yang kedua nabi ini adalah khusus untuk nabi golongan Yahudi, Bani Israel. Makanya kalau kita lihat Bani Israel, orang Yahudi, itu keturunannya luar biasa. Cantik luar biasa, ganteng luar biasa. Mengapa? Karena memang mereka keturunan dari Sayyidatuna Sarah. Dan mereka berdua lah, hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Sayyidatuna Sarah lah yang berseakidah, seiman. Sehingga lahirlah dari perempuan ini orang-orang yang soleh-soleha, bahkan menjadi seorang nabi. Dan Nabi Ibrahim pun menikah dengan seorang budak dari Mesir, yaitu adalah Sayyidatuna Hajar. Menikah dengan Sayyidatuna Hajar yang keluar, yaitu Nabi Ismail, yang dari Nabi Ismail ini turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pernikahan Nabi Ibrahim dengan Sayyidatuna Sarah ada kesepahaman satu dengan lainnya. Dipertemukan Allah karena mereka seakidah dan seiman. Maka ibu bapak, kalau kita mau melihat kepada pasangan hidup kita yang sekarang ini, itu pasti adalah gambaran kita pada waktu itu. Kalaupun ada misalkan, Ustadz, kenapa ya saya udah baik, istri saya nggak baik? Loh, karena ibu bapak waktu pertama kali ketemu itu pasti sifatnya sama. Sifatnya sama itu pasti. Tidak mungkin tidak sama. Karena memang Allah sudah menjanjikan itu dalam Al-Quranul Karim. Ada seorang perempuan. Dia tadinya buka aurat. Tidak pakai hijab. Kemudian pakai hijab. Kemudian hijrah dan seterusnya. Akhirnya mendapatkan seorang ustadz. Ya wajar karena ketika itu dia sudah berhijrah. Maka untuk mendapatkan wanita yang solehah, seorang laki-laki yang soleh, wasiatkan kepada anak-anak kita untuk memperbaiki akhlaknya terlebih dahulu. Untuk solehkan diri sendiri dahulu. Nanti Allah akan kirimkan wanita yang soleh, pasangan yang soleh untuk kita insya Allah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, nanti akan ada ayatnya ini. Nabi Musa dinikahi dengan anaknya Nabi Shu'aib di kota Madian. Karena apa? Karena Nabi Musa punya sifat amanah dan kuat. Ini nanti ada kisahnya dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Qasas. Subhanallah, Nabi Musa itu ditawari. Jadi kalau banyak laki-laki yang sibuk nyari perempuan yang cocok, mana Ustaz, ini saya belum cocok, ini Ustaz, ini saya, dan seterusnya. Nabi Musa dilamar. Nabi Musa dilamar. Oleh siapa? Oleh Nabi Shu'aib. Subhanallah. Kenapa? Karena punya sifat amanah. Punya sifat yang kuat, seorang laki-laki yang kuat fisiknya, sehat jasmaninya. Artinya apa? Kalau anak kita laki-laki sampai sekarang belum nikah, contoh Nabi Musa, contoh Nabi
Nabi Muhammad SAW, selesai urusan. Selesai urusan. Gak usah cari, tunggu, sabar, bertakwa sama Allah. Allah datangkan. Dan yang menawarkan bukan satu dua. Biasanya yang datang banyak proposal. Tidak perlu kita mencari. Begitupun anak perempuan yang sampai saat ini belum Allah takdirkan untuk menikah. Ambil sifat-sifat ini. Insya Allah akan Allah datangkan pasangan yang tepat pada waktu yang tepat. Insya Allah. Jadi tidak pusing Islam itu. Jangankan perempuan, laki aja didatangi oleh seorang perempuan. Bahkan Nabi Syuaib pun mengatakan, pilih nanti wahai Musa, pilih. Dua yang mana? Mau yang satu, mau yang ini. Pilih selalu satu daripada dua ini. Ada anak saya yang perempuan ini. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW dinikahi oleh Khadijah, seorang kaya raya, karena amanahnya tinggi luar biasa dan akhlaknya yang luhur luar biasa. Jujur, amanah. Itu sifat Rasulullah SAW. Sebelum menikah. Dan Khadijah orang kaya. Apa yang dicari? Bukankah Khadijah didatangi oleh para pembesar kaum Quraisy untuk meminangnya? Orang-orang besar, pembisnis besar, orang terpandang dari suku bangsawan datang melamar Khadijah. Dan Khadijah ketika pada masa jahiliyah ketika itu, lihat, subhanallah, lihat Khadijah. Khadijah pada masa jahiliyah, beliau terkenal menjadi seorang yang bintun tahirah. Mendapatkan julukan ketika itu seorang wanita yang suci. Subhanallah. Bayangkan, orang kaya, cantik luar biasa, bangsawan luar biasa, solehah luar biasa, dan beliau hidup di masa jahiliyah. Dan ketika itu beliau bisa menjaga dirinya sehingga orang-orang masyarakat Islam, masyarakat Arab ketika itu menjuluki beliau dengan perempuan tahirah, seorang perempuan yang suci. Dengan kesuciannya itu Allah kirimkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beliau. Karena beliau, kita tahu, lihat sejarah, coba kita baca sejarah dengan baik. Khadijah bukan seorang gadis. Khadijah adalah seorang yang sudah pernah menikah. Artinya apa? Sudah paham pernikahan itu bukan mengandalkan wajah. Sudah paham pernikahan itu bukan mengandalkan harta. Sudah paham pernikahan itu bukan mengandalkan sebuah cinta. Dan beliau, karena beliau paham itu, dan beliau bisa menyimpulkan dengan kepintarannya bahwa pernikahan itu adalah kejujuran. Bahwa pernikahan itu adalah amanah. Pernikahan itu adalah tanggung jawab. Pernikahan itu adalah akhlakul karimah. Itulah pernikahan hakikatnya. Akhirnya Rasulullah SAW dengan kelebihan sifat yang baik yang melekat pada diri baginda Muhammad SAW, beliau pun dilamar. Lagi-lagi orang soleh, laki-laki soleh dilamar. Bukan tanggung-tanggung. Yang datang ke Rasul adalah seorang janda kaya terhormat, tahirah. Di mana saat itu perempuan sudah tidak ada harga dirinya. Kalau lahir seorang bayi perempuan, maka dia akan dibunuh. Itu pada zaman jahiliyah. Dalam Al-Quran disebutkan juz 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ayyi dzambin qutilat. Atas dasar apa perempuan ini baru lahir sudah dibunuh. Tapi lihat bagaimana Khadijah Al-Kubra. Khadijah Al-Kubra. Seorang wanita suci Allah jaga yang nantinya akan Allah pertemukan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai saat ini Bapak Ibu yang punya anak, yang mau menikah, ingat, jangan lihat harta. Itu pesan saya. Kapan Bapak Ibu lihat harta, mengesampingkan agama, apatah lagi mengesampingkan, merendahkan agama. Kamu apa tuh? Kamu apa nak? Saya hanya bisa mengaji ibu, saya hanya guru ngaji, saya hanya guru Quran, saya hanya guru di pesantren, saya hanya... apalagi sampai merendahkan. Seorang yang datang untuk melamar anak kita, jangan harap anak ibu akan mendapatkan anak yang soleh. Jangan harap akan keluar keturunan yang soleh. Bukankah kita bapak ibu yang hadir ini lebih paham bahwa pada akhirnya
Yang diharapkan dari rumah tangga itu bukan sekedar cantik. Luntur kecantikan tuh. Indah, ganteng, luntur itu semua. Buat apa ganteng dan cantik kalau tidak amanah, kalau jujur, kalau suka berkhianat, suka berbohong, suka menyakiti hati, capek perasaan. Bukan itu. Maka itulah baginda besar Muhammad SAW, itulah Musa alaihissalam, itulah Ibrahim alaihissalam, yang dengan keluarganya masing-masing, beliau Allah pertemukan dengan orang-orang yang pas. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang seperti beliau dan anak-anak keturunan kita yang laki seperti Musa, yang laki seperti Ibrahim, yang laki seperti Khadijah, dan juga istri-istri kita yang perempuan seperti Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Sarah, Sayyidatuna Hajar, dan juga seperti anak Nabi Shu'aib. Lantas apa sifat pemimpin rumah tangga itu? Yang pertama adalah ahli ibadah, soleh. Apa itu soleh? Ahli ibadah. Ibadah dekat kepada Allah. Nanti akan kita jelaskan apa sih ahli ibadah itu, soleh itu apa, minimal itu apa. Insya Allah. Kemudian seorang laki-laki pemimpin rumah tangga ini jujur. Jujur ada apa, sampaikan kepada seorang istri. Tidak ada yang tertutup-tutupi. Tidak ada dusta dan khianat di situ. Itulah komunikasi di antara seorang suami dengan seorang istri. Kemudian bertanggung jawab. Seorang suami wajib untuk bertanggung jawab, mencari nafkah. Allah mengangkat derajat seorang laki-laki di antaranya karena mencari nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki itu adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan juga karena mereka bersedekah, karena mereka menafkahi kepada seorang perempuan. Bertanggung jawab. Dan bertanggung jawab ini bukan hanya nafkah. Ada pendidikan, ada mengayomi, melindungi, dan seterusnya. Kemudian seorang pemimpin rumah tangga itu adalah sabar. Dan setelah saya pelajari, subhanallah, ternyata laki-laki itu sabarnya harus berlipat ganda dibanding seorang perempuan. Walaupun seorang ibu juga dituntut untuk menjadi seorang yang sabar. Tapi ternyata pemimpin harus lebih sabar daripada yang dipimpin. Seorang guru masuk ke dalam kelas. Ada anak yang begini, ada anak yang begitu, ada anak yang baik, ada anak yang melawan. Dan subhanallah, seorang guru harus lebih sabar daripada seorang santri. Di dalam rumah, seorang ayah, seorang ibu harus lebih sabar daripada anak-anaknya. Dan seorang ayah harus lebih sabar daripada ibu dan anak-anaknya. Bagaimana baginda Muhammad SAW? Terjadi pertikaian dalam rumah tangga beliau. Ada pertikaian, Ustaz? Ada. Dan itu telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pecahan piring. Ada. Apakah Rasul marah? Datanglah Rasul ke rumah Aisyah. Datang ke rumah Aisyah. Karena memang jadwal itu adalah jadwal Aisyah. Kemudian ada dari istri beliau yang mengantarkan makanan ke rumah Aisyah. Aisyah cemburu. Loh, ini jadwal saya. Rasul sama saya. Kenapa Anda bawa makanan? Itulah perempuan tidak bisa jadi pemimpin. Karena apa? Karena perasaan. Akhirnya apa? Dilempar itu piring, pecah itu piring. Terjadi zaman Rasul? Terjadi. Bayangkan Bapak Ibu. Ini keluarga terbaik, perempuan terbaik, suami terbaik, keluarga terbaik. Allah tetapkan dalam Al-Quran, orang-orang yang soleh luar biasa. Terjadi pertikaian? Iya, terjadi. Bagaimana dengan keluarga kita? Terjadi? Pasti terjadi. Tidak mungkin tidak ada terjadi. Maka keluarga yang sakinah mawaddah itu bukan keluarga yang tidak ribut. Bukan, salah. Keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah keluarga yang bisa menyelesaikan masalah dengan ketenangan. Tanpa kekerasan dan tanpa menyakiti perasaan. Itu konsep keluarga. Itu baru kita pahami. Oh, ternyata hidup rumah tangga itu tidak mungkin tidak ada gesekan. Pasti ada gesekan. Kecemburuan satu dengan lainnya, istri baginda Muhammad SAW ada. Jadi jangan kita melihat seseorang itu dari luar. Oh, ini keluarga Ustadz ini luar biasa indah. Di dalam itu ada masalah. Di dalam itu banyak masalah. Tinggal bagaimana dengan keilmuan seorang Ustadz, dia bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Rasul terjadi permasalahan di keluarganya. Caci maki di keluarga Rasul ada. Istri-istri Rasul
demo kepada Rasul, minta naik nafkah. Ada dalam Quran. Subhanallah, ada dalam Quran. Bukan tidak ada. Nanti yang begini nih istri itu ditinggal sama Rasul sebulan. Subhanallah. Itu nanti ada pembahasannya. Sampai nanti turun ayatnya itu. Turun ayatnya. Perempuan yang masih cinta harta, ini nasihat untuk yang suaminya ustadz. Ini nasihat untuk anak kita nanti yang dapat seorang suami ustadz. Jangan pernah nuntut harta dari seorang ustadz. Saya dinasihati oleh ibu saya. Karena beliau adalah yang suaminya seorang ustadz. Beliau sampaikan, sini kamu. Tolong kamu sampaikan ke istri kamu. Apa Umi? Saya tanya, apa Umi? Tolong sampaikan. Kamu ini seorang ustadz, seorang kiai, seorang penerus ayahmu. Lihat bagaimana saya dididik oleh ibu saya. Tolong sampaikan kepada istri kamu. Dampingi kamu dengan baik dan berkorban. Mengapa? Saya tanya. Mengapa demikian? Beliau menjawab, istri ustadz itu tidak mudah. Karena seorang ustadz, penerus agama Allah, itu akan banyak ujiannya. Siapkan mental. Akan banyak ujiannya. Dan Umi sudah merasakan bagaimana menjadi seorang istri ustadz. Luar biasa, cobaan, rintangan, darah, kemudian air tetesan, dan seterusnya. Anak seterusnya bermasalah, dan seterusnya. Kecelakaan, dan seterusnya. Akan banyak tantangan. Kuat-kuatlah mendampingi seorang ustadz. Itu nasihat dari ibu saya. Lantas saya tanya, mengapa Umi begitu? Lantas apa yang membuat Umi kuat mendampingi? Dan saya tahu bagaimana perjuangan almarhum rahimahullah, orang tua kami. Bagaimana mendampinginya? Bagaimana memasukkan anak 3 di pesantren, bayarannya luar biasa mahal, dan seterusnya. Bagaimana itu semua bisa tercover, dan seterusnya. Saya tahu betul kita bukan dari keluarga yang berkemampuan. Kemudian beliau menjawab, satu yang membuat Umi itu bisa kuat untuk mendampingi ayahmu. Apa itu? Karena ayahmu bergerak di jalan Allah, dan ketika Umi mensupport ayahmu dari makanannya, dari pakaiannya, dari membantunya, idenya, dan seterusnya, menyiapkan seterusnya, semuanya, maka saya sedang berjuang bersama dia di jalan Allah. Subhanallah. Jadi beliau ingin berjuang, tapi beliau tidak pada porsinya berada di luar rumah. Maka beliau akan support suami beliau apapun keadaannya. Sulit, senangnya, bahkan sampai ke level terendah sekalipun. Sampai ke level terendah. Sekalipun dicaci dan dihina, saya akan tetap bersama ayah. Ini subhanallah, ini pelajaran mahal luar biasa yang saya dapatkan dari orang tua saya. Maka Bapak Ibu yang nanti anaknya sudah besar, ini anaknya sudah pada 16 tahun, 17 tahun, 18, 20 mau nikah. Apalagi yang orang tua punya cita-cita dapat ustadz, saya mau dapat ustadz. Anak saya ini perempuan satu-satunya dapat ustadz, bisa menerangi di keluarga dan seterusnya. Bisa menjaga kami dan seterusnya. Tidak mudah itu semua. Maka seorang kepala rumah tangga, kembali lagi dia harus sabar, dan sabar yang harus berlipat ganda. Kemudian dia harus bijaksana. Bijaksana ini nanti bagaimana sih Rasul itu bijaksana? Apalagi ketika ada masalah. Contoh kecil saja. Seorang suami datang ke rumah. Capek dia, lelah dia, banyak masalah di kantor dan seterusnya. Datang. Sampai di rumah, tidak dilayani dengan baik oleh istrinya. Ya, istrinya juga capek di rumah, masak, nyuci, nyetrika, jaga anak, dan seterusnya.
Akhirnya apa? Suami nuntut. Kok saya didiemin, saya tidak diladenin, saya tidak diberi di servis dan seterusnya. Suami nuntut. Padahal sang istri juga sedang lelah. Apa yang terjadi? Suami nuntut, istri lelah. Maka terjadilah cekcok. Mengapa? Karena apa? Karena suami nuntut. Sedangkan si istri juga sudah lelah. Bagaimana ini menyelesaikannya? Maka perlu kebijaksanaan dari seorang suami dalam melihat permasalahan. Jadi pemimpin rumah tangga, kita nih bapak, ini ibu yang punya suami, itu bukan bos. Yang semuanya harus disiapin. Sampai ada yang mengatakan, pokoknya ini anak urusan ente, pakaiannya, minumannya, la ilaha illallah. Salah. Salah. Itu anak urusan bapaknya. Bapaknya nanti yang ditanya Allah. Ustaz, kan saya cari uang. Bapaknya mendidik ibunya. Ibunya menurunkan pendidikan kepada anaknya. Begitu konsepnya. Ini yang masalah adalah seorang suami, dia menganggap seorang pemimpin, dia mau dihormati, dia mau disegani, tapi dia nggak memberikan teladan. Dia nggak bertanggung jawab, dia nggak berakhlak, dia nggak sabar, dia nggak jujur. Dia nggak bijaksana. Maunya diturutin kemauannya, yang lain tidak diturutin kemauannya. Nggak bisa. Harus bijaksana. Bagaimana Rasul alaihi salatu wassalam memiliki permasalahan yang luar biasa, tapi Rasul bijaksana. Nanti akan coba kita turunkan hadis-hadis kebijaksanaan Rasul dalam rumah tangga beliau. InsyaAllah ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sifat pemimpin rumah tangga adalah tauladan. Jadi kita telah bahas tauladan. Yang pertama adalah ibadah. Tauladan dalam ibadah. Saleh. Di antara saleh adalah salat wajib dan tahajud. Saleh. Rasul salat wajib tepat waktu. Kemudian salat malam beliau juga dengan istri beliau. Di antara saleh. Kemudian puasa dan baca Quran. Kesaksian Aisyah atas puasa Rasul SAW. Kemudian Rasul SAW senang membaca dan mendengarkan Al-Quran. Bukan hanya membaca, beliau juga senang mendengarkan Al-Quran. Kemudian sedekah. Yaitu Rasul SAW tidak pernah menolak ketika diminta sesuatu darinya. Itu nanti ada hadisnya di mana Rasul SAW baru mendapatkan hadiah dari seseorang, kemudian diambil lagi oleh orang lain karena diminta. Karena Rasul SAW sangat dermawan. Tidak ada pada dirinya yang diminta kecuali dikasih. Walaupun Rasul pun butuh kepada itu. Itulah baginda besar Muhammad SAW yang hidupnya untuk orang lain, yang hartanya untuk orang lain, bukan untuk diri pribadi. Rasul SAW, di antara kebijaksanaan Rasul dan juga contoh Rasul sholat wajib tepat pada waktunya, hadis riwayat Bukhari, kana fi mihnati ahli. Dahulu Nabi SAW mengerjakan sebagian pekerjaan istrinya. Jadi seorang suami bukan aib masak, bukan aib. Itu sunnah. Suami nyuci, sunnah. Suami nyetrika, sunnah. Suami jemurin pakaian, sunnah. Dapat pahala. Jangan kita sebagai seorang suami, kita mengatakan, ini kerjaan kamu. Ini saya nggak level kerjaan begini. Ini bukan kerjaan saya. Sunnah. Sunnah itu. Sunnah Rasul SAW. Beliau membantu pekerjaan istrinya. Ya kita tahu, apa pekerjaan istri? Dapur, anak, pakaian, itu berputar di situ dan Rasul membantu istrinya. Menjahit, Rasul menjahit. Subhanallah, itulah kebijaksanaan seorang Rasul. Tidak gengsi dengan, dan di dalam keluarga itu nggak ada urusan dengan status kita di luar. Nggak ada urusan. Oh, saya ustadz di luar, saya orang besar, saya seorang direktur. Saya seorang direktur. Nggak ada urusan. Bapak di luar direktur. Bapak di luar pimpinan. Sampai rumah, anak pun tidak mengatakan dan tidak memanggil bapak itu adalah direktur. Seorang istri juga tidak mengatakan, bapak direktur datang sini. Tidak. Dia akan mengatakan, wahai suamiku datang ke sini. Nggak ada urusan. Maka, subhanallah, Rasulullah SAW, di antara contoh kebijaksanaan beliau adalah beliau
membantu pekerjaan rumah tangganya sampai ketika mendengar azan fa idza sami'al adzan kharaj. Beliau bergegas menuju masjid. Hadis riwayat Bukhari. Dari Aisyah ini juga hadis ini telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya dari Aisyah istri baginda Muhammad SAW, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli salatahu bil lail. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam. Wa hiya mu'taridatun baina yadayhi. Sedangkan saya tidur terlentang di hadapan beliau. Saking sempitnya kamar Aisyah, tempat Aisyah. Jadi Rasul itu dengan para istrinya itu bukan satu rumah, banyak kamar, bukan. Bukan. Tapi kamar-kamar kecil yang terpisah, atapnya terpisah, semua terpisah. Kecil. Fa'idha baqiyal witru ayqadhaha. Ketika beliau mau witir, menutup salat malamnya dengan witir, ayqadhaha, maka beliau membangunkan Aisyah fa'utarat. Lalu beliau melakukan salat witir. Hadis riwayat Muslim. Artinya beliau mengajak istrinya untuk melaksanakan salat malam. Kemudian Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Wa kana Rasuluna Al-Karim yadhkurullah ta'ala wa yaqra'ul Qur'ana fi jami' ahyanihi. Dahulu Rasulullah SAW selalu berzikir dan membaca Al-Quran. Maka seorang suami harus sering membaca Al-Quranul Karim. Atau dalam setiap keadaan. في جميع أحيانه وأهواله فكان يقرأ القرآن قائما وقاعدا ومضطجعا ومتوضئا ومحدثا. Beliau itu membaca Quran saat berdiri, saat tidur, saat berwudu atau saat berhadas. Walam yakun yamna'uhu syai'un min qira'atil Quran illa al-janabah. Dan beliau tidak terhalangi untuk membaca Al-Quran kecuali dalam keadaan junub. Ya Rasulullah SAW itu selalu membaca Quran. Ini coba Bapak Ibuku yang hadir ini hari ini udah baca Quran belum? Ini tolong diralat. Dan suami istri harus saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Suami dengan istrinya itu saling mengingatkan. Bapak udah, atau ayah atau suamiku udah baca Quran belum? Kalau belum, ayo baca, tolong. Kemudian istriku udah baca Quran belum? Ayo tolong baca Qurannya. Alhamdulillah, itu penting. Dan alhamdulillah, itu kami lakukan. Saling mengingatkan dalam ibadah. Hari ini tahajud tidak. Tadi udah sedekah belum? Itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr itu. Dan itu tidak bisa tidak, harus saling mengingatkan. Jadi seorang pemimpin rumah tangga bukan hanya dia membaca Quran tapi juga mengajak anak didiknya. Kalau seorang guru mengajak anggota keluarganya, kalau seorang kepala rumah tangga. Kemudian Rasulullah SAW juga sering mendengarkan Al-Quran, senang mendengarkan Al-Quran. Yang didengarkan bukan lagu-lagu tidak baik, tontonan bukan tontonan tidak baik, tapi yang berkaitan dengan Quran. Sehingga hati itu bersih. Mengapa pemimpin rumah tangga itu harus mendengarkan Al-Quran? Agar hatinya itu lunak, agar hatinya itu cerah, agar bisa dibimbing oleh Allah dalam menuntun keluarganya, agar bisa menghasilkan anak-anak yang soleh dan solehah. Itu poinnya. Bukan malah melakukan hal-hal yang tidak baik, atau membaca hal-hal yang tidak baik, atau mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Karena dengan itu hatinya akan mati. Maka akan keluar generasi-generasi yang mati. Hatinya, bukan mati jasadnya, mati hatinya. Kenapa? Karena orang tuanya sudah mematikan hatinya untuk tidak mendengarkan dengan Al-Quranul Karim. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ada anak perempuan, ini 2 kejadian, laki 1, perempuan 1. Di tempat yang berbeda, di jam yang berbeda terjadi. Seorang anak, itu pakaiannya anak kecil, umur 5-7 tahun, kecil. Pakaiannya la ilaha illallah. Kurang bahan. Ada lagu, kedengaran lagu, dia langsung berjoget. Ternyata saya lihat, oh ibunya begitu, pantaslah, begitupun anaknya. Ibunya sering mendengarkan anaknya yang tidak baik. Akhirnya anaknya pun akan lahir generasi yang seperti itu. Ada lagi perempuan, bapaknya suka main gitar. Nyanyi-nyanyi lagu la wallahu ta'ala alam. Semoga Allah jaga kita itu, yang alhamdulillah kita masih Allah jaga. Akhirnya apa? Itu anak didudukkan, dipegangkan gitar, diajak konser. Mau bagaimana ini anak? Besarnya ini kira-kira mau bagaimana ini anak? Kalau besarnya begini, kalau kecilnya begini, besarnya itu mau jadi apa itu kurang lebih. Dan musik
lebih identik dengan sebuah hal yang tidak baik. Minuman keras, perzinahan, dan na'udzubillah. Jadi apa fungsi pemimpin rumah tangga mendengarkan Al-Quran? Agar hatinya lembut, agar mudah menerima nasihat dari istrinya, dari orang-orang sekitarnya, agar dibimbing oleh Allah dan keluar menjadi generasi-generasi yang baik dari hati yang bersih tadi. Kemudian Rasulullah SAW memimpin rumah tangga pun berpuasa. An Aisyah qalat dakhala alayya Rasulullah zata yawmin faqala hal andakum syai'. Dari Aisyah, ia berkata suatu hari Rasulullah SAW masuk ke rumah saya dan bertanya, apakah kamu punya sesuatu yang bisa dimakan wahai Aisyah? Kemudian qulna la, kata Aisyah, tidak ada. Maka Rasul menjawab, fa inni idzan shaim. Maka saya untuk hari ini berpuasa. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa ketika di rumah tidak ada sesuatu, maka seorang suami harus memberikan tauladan untuk tidak marah. Kita kan bukan begitu, Bapak. Di rumah kita itu bukan rumah Rasul. Yang Rasul itu mungkin sehari, 2 hari, 3 hari nggak makan. Di rumah kita itu kulkas isinya makanan semua. Isinya makanan semua. Tapi apa yang selalu kita katakan, kita sampaikan kepada istri kita sampaikan kepada keluarga kita. Makanan apa ini? Gak ada yang lain. Subhanallah. Padahal makanan itu. Rasul tidak ada makanan. Uang tidak ada. Andaikan ada maka belilah Rasulullah SAW. Tidak mengatakan faidan ana shaim. Tidak mengatakan saya akan berpuasa hari ini. Tidak. Saking di rumah beliau tidak ada makanan, tidak ada uang. Mau minta ke siapa? Fa ana shaim. Maka saya akan puasa untuk menjaga diri saya dari kemarahan. Karena orang puasa dilarang untuk marah. Nah ini bapak ibuku, bapakku yang sekarang ini menjadi pemimpin rumah tangga. Dihidangkan oleh istrinya, makanlah apa yang ada. Makanlah apa yang ada. Tapi alangkah baiknya jika seorang istri memasak apa yang dicintai oleh suaminya. Nah, ini nanti kebijaksanaan seorang istri. Tapi kebijaksanaan seorang suami menerima apa adanya, kebijaksanaan seorang istri adalah menyiapkan apa yang terbaik untuk suaminya. Itu baru terjadi relasi, kecocokan. Bukan apa yang terjadi oleh banyak keluarga saat ini. Seorang suami, ini contoh nyata, dimasakkan oleh masakan seorang istri. Masakan terindah. Pokoknya masakan yang disukai oleh seorang suami. Masak dia. Dah siap. Dimakan. Ada sesuatu di dalam makanan itu. Apa? Ya kita ambil contoh. Ada rambut lah. Itu sering terjadi. Rambut. Rambut seorang istri jatuh situ lagi masak. Oh marah-marah sang suami. Apalah ini kamu masak gak benar. Kamu ada rambut saya gak mau makan. Bahkan ada yang lebih menyakiti hati. Apa? Itu mungkin kalau yang meninggalkan makanan masih mending. Jadi suami ninggalin makanannya masih mending. Ini yang lebih parah apa? Diambillah air kobokan, cuci tangan, dimasukkanlah ke lauk itu. Jadi kalau lauk itu misalkan ada ayam goreng misalkan, ayam goreng pedas misalkan. Diambillah itu disiram. Sakitlah hati seorang istri. Ini suami yang pernah begini istighfar yang banyak. Subhanallah. Tidak begitu caranya. Tidak begitu Rasul mendidik istrinya dengan kesalahan. Istri Rasul pun banyak kesalahan. Bukan tidak banyak, banyak kesalahan. Tapi bagaimana Rasul mendidik para istrinya. Maka Rasulullah SAW itu mudah saja. Artinya apa? Lihat. Rasul menyelesaikan permasalahan tidak dengan marah, tapi dengan ketenangan. Lihat bapakku. Yang sampai saat ini, mungkin di rumahnya hanya ada yang sederhana. Lihat, di rumah Rasul nggak ada apa-apa. Marahkah Rasul? Tidak.
Mengatakan saya Rasul kenapa rezeki saya sedikit? Tidak. Karena Rasul tahu hakikat dunia ini sementara. Besok pun akan meninggal. Sementara. Dan yang diwariskan oleh Nabi itu bukan harta, ketakwaan, keimanan. Kita pun mewariskan itu bukan satu-satunya harta. Harta ya bisa kita wariskan. Tapi keimanan nomor satu. Jangan sampai nanti kita meninggal, anak kita menjadi murtad. Lihat bagaimana Rasul ketika sudah tidak ada makanan. Beliau lapar, datang ke rumah istrinya, tidak punya makanan juga, lapar beliau. Beliau sampaikan, yaudah kalau gitu saya puasa. Selesai urusan. Selesai urusan. Artinya apa? Menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan bijaksana. Kita ini kan enggak. Datang masalah, angkat suami suaranya kepada seorang istri. Janganlah begitu, wahai bapakku. Bukan begitu Nabi itu. Nabi enggak begitu. Nabi itu, kenapa masalahnya? Ada apa? Oh begitu, ya udah kita begini. Itu selesai. Tidak perlu dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian Rasulullah SAW pun senang mendengarkan Al-Quran. Waqad talaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min Ibnu Mas'ud an yaqra alaihi syai'an min Al-Quran. Rasulullah SAW meminta dari Ibnu Abbas untuk membacakan Al-Quran. Kemudian dia berkata, faqala aqra'u alayka unzil wahai Nabi Allah, bagaimana saya bisa membacakan Al-Quran? Sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu. Faqala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya senang mendengarkan Al-Quran dari selain saya. Maka itulah kita harus, seorang suami harus sering dalam mobil, tolong mulai saat ini setel Quran, disiapkan kaset-kaset Quran. Di handphone silakan dengarkan Quran. Mau tidur silakan boleh dinyalakan Al-Quran. Kemudian ini tidak pernah menolak. Ini pun nanti insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya karena kita saat ini sudah terlalu malam dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan masih ada pertemuan-pertemuan berikutnya yang masih kita bergelut dalam sifat kepemimpinan dalam bidang tauladan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.